Ini Pastor, saya mau tanya, apa betul ya bahwa satu-satunya kitab di dalam Perjanjian Lama yang tidak ditulis di dalam bahasa Yunani itu adalah kitab Daniel. Dia ditulis di dalam bahasa Aramik atau Ibrani ya. Nah, kalau begitu sebetulnya argumentasi Pastor Paul bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita, Raja kita di dunia, dan akan menjadi sesembahan kita, itu harusnya bisa diikuti kalau kita mengikuti kitab Daniel. Karena di Daniel dikatakan Yesus itu adalah anak manusia yang ditunjuk menjadi raja, ya kan, berada di awan-awan, duduk di kanan Allah Bapa, dan dia juga akan mengadili orang hidup dan mati. Jadi beda dengan apa, Adonai Eloheinu yang ada di surga. Dia adalah Yesua, apa, Yehova Yasa gitu. Dan itu juga akan sesuai Pastor Paul dengan doa kita kan. Kita kan berdoa, Bapa kami yang surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Jadi kalau di surga ada Adonai Elohim, maka di bumi adalah Yehova Yasa. Bagaimana Pastor Paul? Jadi saya pikir memang kita harus mengikuti yang apa orang Yahudi itu juga. Kalau saya ya, lebih masuk di akal ya. Itu kan. Betul. Jadi kitab di dalam Perjanjian Lama ya, Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani kecuali Daniel 2 sampai Daniel 7. Daniel pasal 2 sampai Daniel pasal 7 itu tulis dalam bahasa Aram. Sisanya dalam bahasa Ibrani. Lalu Esra 4 sampai Esra 7 itu ditulis dalam bahasa Aram. Sisanya bahasa Ibrani. Nah, yang Pak Dokter tadi tanya, harusnya kan orang Yahudi bisa terima Yesus. Oh ya, memang. Makanya di zamannya para rasul, ya, banyak orang Yahudi terima Yesus. Banyak, ribuan. Mereka tahu itu nubuatan anak manusia. Mereka ngerti. Kemudian zaman Bapak Gereja tidak ada satupun orang Yahudi. Ya tahun 330 ke sini ya, mulai tahun 300 lah. Tahun 300 kemari ya sudah tidak ada satupun orang Yahudi mau jadi pengikut Yesus. Karena sudah jadi dewa pagan. Bahkan Justin Martyr menyamakan Yesus dengan Jupiter. Jadi mereka tambah bingung orang Yahudinya karena Justin Martyr dia seorang pagan, dia orang Yunani, dia memahami kitab suci orang Kristen dengan perspektif pagan. Lalu dia nginjili orang Yahudi, ya orang Yahudinya ketawa, sama seperti Stefanus waktu dia nginjili di pasar, apa yang terjadi? Stefanus ini setengah pagan, setengah Yunani. Ya, akhirnya terjadi apa? Ya dirajam pakai batu, nggak boleh. Kamu bukan imam, kamu bukan ratu, kamu nggak boleh cerita. Kamu nggak boleh ngomong tentang dewa kami, tentang agama kami. Jadi Stefanus dirajam pakai batu itu adalah sebuah penistaan agama, hukum penistaan agama Yahudi. Ketika orang yang bukan Yahudi bicara tentang agama Yahudi, nggak boleh. Ini begitu, Pak Dokter. Jadi memang, dan bagaimana dengan sekarang? Ya kita harus kembali mempelajari apa sih orang Yahudi. Kalau orang Yahudinya selama 1.700 tahun, 2.000 tahun nggak ada. Jadi kita nggak bisa belajar. Sekarang orang Yahudinya ada di depan mata. Kenapa kita nggak belajar? Dan orang Yahudinya membuka diri buat dipelajari. Seperti saya sekarang belajar Israel Jewish Study ya kan. Saya belajar ya dari buku itu yang dipelajari memang nggak banyak, tetapi dia buka semua resources-nya. Itu yang penting, resources-nya itu. Nah, resources-nya itu yang penting ya. Kita belajar, dan resources ini ada di kelas evangelis, apologetik, saya buka sedikit-sedikit. Saya buka ya, supaya penyesuaian. Ya kan, makanya zaman Pak Dr. Andrea kelas evangelis dengan yang hari ini udah beda jauh. Padahal baru berapa bulan yang lalu, baru setahun ya, belum nyampe setahun kali. Ya, nah dan kita nanti bulan Januari kita buka angkatan kedua ya, sekolah teologi kita ya, Agios Bible College setara S1. Ya saudara-saudara, ayo daftar di Bible College ya, Januari kita mulai ya. Nah, Januari kita mulai. Setara S1 saudara ya. Jadi ayo belajar di Bible College ini saudara ya. Jadi Anda yang mau belajar ya di HG Bible College ini, saya banyak belajar lebih lengkap, lebih detail lagi saudara ya.
Kalau yang sudah ikut kelas evangelis, apologetik, dan seterusnya, masuk Bible College akan lebih mudah. Karena materinya berat sekali ya, semuanya mengeluh berat sekali katanya materinya. Iya, kalau belum pernah ikut kelas evangelis, apologetik ya berat. Tapi kalau sudah ikut, ya lebih ringan, lebih berasa. Anda belajar S1 di sekolah teologi di Indonesia nggak akan seperti di sini, saudara, beda ya. Saya memberikan materi yang berbeda. Anda belajar, Anda tak cari masuk ke dunia nyata. Anda belajar Sigmund Freud, Anda belajar Anda belajar Max Weber, Anda belajar Durkheim, Anda belajar yang aneh-aneh, saudara ya. Anda juga belajar Yudaisme, Anda belajar ya. Jadi holistik belajarnya. Sehingga ketika Anda menginjil, pikiranmu nggak seperti kadrun, saudara ya. Atau Anda jadi pendeta, Anda pikirannya nggak kayak si Matupang sama si Muriwali, kayak kacamata kuda. Nah, jadi saya undang Anda semua yang punya waktu, ya, daftar Hagios Bible College, ya saudara ya. Daftar Hagios Bible College. Nah, balik lagi ke Pak Dr. Andrihat, jadi jangan khawatir Pak, kita sedang ke arah sana dan kita sudah banyak sekali orang-orang Yahudi yang bisa menerima apa yang saya sampaikan. Dan mudah-mudahan komunitas ini menjadi jembatan antara Kristen dengan Yudaisme, Pak. Ya, karena apa? Saudara, kenapa kita bisa menjadi jembatan? Karena kita tidak memaksa untuk mengakui Yesus sebagai Allah. Itu kata kuncinya di situ, saudara. Ketika kamu memaksa orang Yahudi mengakui Yesus sebagai Allah, sebagai Theos, disitulah kita nggak akan bisa berkomunikasi lagi dengan orang Yahudi. Karena Yesus anak juru selamat itu adalah anak manusia. Tadi ya kan? Nah, kemudian kita memaksa. Yang kedua kata kuncinya adalah jangan memaksa Trinitas. Ya, jangan memaksa Trinitas. Dengan dua ini kamu singkirkan dari gereja, maka kita akan bisa berkomunikasi dengan orang Yahudi dengan mudah. Contohnya saya, ya, bisa berkomunikasi dengan mudah. Itu Pak Dokter.